Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu pengetahuan, dan menjadikannya jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan dialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah yang Maha Agung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa HSS TV, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara Tausiah Gemar Ramadan. Hari ini adalah edisi kelima Ramadan 1443 Hijriah. Tema yang hari ini akan kita pelajari bersama adalah mengenai amalan-amalan di bulan Ramadan dengan menghadirkan guru kita, yaitu Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Guru, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Guru kalau misalkan langsung saja menyampaikan materi tausiahnya? Bisa insyaallah. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HSS TV rahimakumullah. Pertama-tama pada kesempatan ini kita mengembalikan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam nikmat. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan satu bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam selalu dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HSS TV rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menguraikan tentang amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, sejelas jelas bahwa di bulan Ramadan ini kita seluruh kaum muslimin dan muslimat diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ketika datangnya bulan Ramadan, maka kita seluruh orang yang beriman, kita orang Islam, baik lalakian ataupun bibinian,
diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Apabila kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Karena ibadah puasa ada syaratnya, ada rukunnya, bahkan ada yang membatalkan puasa. Apabila kita bisa melaksanakan dengan sebenar-benarnya, memelihara diri daripada yang membatalkan puasa, memelihara diri daripada yang membatalkan pahala puasa, maka janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena beriman dan menuntut pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian apabila kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya, ada lagi janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhulu illa shaimun wa huwa mau'udun bi liqa'i rabbih. Bagi surga itu, kata Nabi kita, ada pintu yang namanya pintu Rayyan. Tidak boleh masuk, tidak akan masuk ke pintu Rayyan itu illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa huwa mau'udun bi liqa'i rabbih, dan dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk di dalam pintu Rayyan itu, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surga sudah nikmat, makanan surga, minuman surga, bidadari dan lain sebagainya. Kenikmatan surga itu luar biasa. Ma la ainun ra'at, tidak pernah mata memandang, wala udhunun sami'at, tidak pernah telinga mendengar, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Itu kenikmatan surga. Tapi ada yang lebih nikmat daripada surga, daripada kenikmatan surga, yaitu ketika seorang hamba di dalam surga itu dibukakan hijab, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang yang di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapatkan bertemu dengan Allah, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian apabila dia melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, ada lagi sebagaimana disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang berpuasa, lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua daripada kegembiraan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa, setelah dia melaksanakan ibadah puasa selama 1 hari seharian, lapar, haus dan sebagainya. Kemudian ketika maghrib, ketika berbuka puasa, dia mendapatkan kegembiraan ketika berbuka puasa. Bahkan ada yang mengatakan lagi, dia mendapatkan kegembiraan ketika berhari raya. Kemudian yang kedua, mendapatkan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang baik, yang bagus kita laksanakan ketika kita berada di bulan Ramadan, di samping kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu kita melaksanakan salat sunat tarawih setiap malam di bulan Ramadan beserta salat witir. Salat tarawih yang disunahkan, yang diperintahkan oleh Allah, yang disunahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu biasanya kita melaksanakan secara berjamaah, baik itu di langgar, di masjid dan lain sebagainya. Yang semua itu punya keistimewaan dan kelebihan ketika kita melaksanakan salat tarawih. Berapa banyak daripada keistimewaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan salat tarawih. Bahkan di antaranya ada kelebihan salat tarawih itu, yaitu sama seperti sembahyang di Masjidil Haram. Ada yang salat tarawih itu kelebihannya seperti membaca kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kita mempunyai kitab yang diturunkan Allah kepada kita umat Rasulullah, yaitu kitab Al-Quran, kitab kita Al-Quran. Sedangkan kita tidak tahu apa itu kitab Zabur, kita tidak tahu kitab Taurat, kita tidak tahu kitab Injil. Namun apabila kita ada salat tarawih, di situ ada kelebihannya, seolah-olah membaca 4 buah kitab, kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Di samping itu pula, ketika kita berada di bulan Ramadan, memang diperintahkan
di samping puasa, di samping itu salat tarawih, salat witir, yaitu qiraatul Quran. Kita disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam, orang beriman, kaum muslimin dan muslimat diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik itu membaca Al-Quran secara pribadi atau secara bertadarus, baik itu selesai salat tarawih, selesai salat witir. Biasanya di daerah kita masing-masing langgar, masing-masing masjid itu mengadakan tadarus Al-Quran. Dan ini luar biasa karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Bahkan ada dalam satu hadis Nabi kita SAW, yaitu Al-jannatu mushtaqatun li arba'in nafarin. Surga itu disediakan bagi 4 golongan. Pertama, talil Quran. Orang nang katuju membaca Al-Quran. Jadi surga sudah rindu, sudah disediakan, bahkan surga menghendaki untuk dimasuki. Jadi mengatakan surga dirindukan, dijadikan rindu kepada 4 golongan. Siapa yang dirindukan surga? Siapa yang dikehendaki surga untuk masuk ke dalam surga? Pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah yaitu orang wahafizul lisan, orang yang memelihara lidahnya. Apalagi ketika kita di bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Ada syarat-syaratnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Menjaga lidah daripada berkata-kata yang tidak benar. Makanya ada di dalam riwayat, dalam kitab disebutkan bahwasanya yang bisa membatalkan pahala puasa itu ada khamsatun tuhbitus sauma, aitu butilu saubahu. Ada 5 macam yang bisa membatalkan pahala puasa. Artinya pahalanya bisa berkurang bahkan habis. Al-kadibu, yang pertama berdusta. Jadi artinya dengan sebab lidah. Ketika dia melaksanakan ibadah puasa, kemudian lidahnya itu berdusta, maka mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghabiskan daripada pahala puasa. Yang kedua, wal ghibatu, menggibah. Bahasa kita menyembati orang. Ketika dia melaksanakan ibadah puasa, gawiannya adalah menyembati orang. Duduk-duduk di palatar, duduk di gardu, dan lain sebagainya. Berkumpul-kumpul. Nah, ketika melaksanakan ibadah puasa, maka saat itu menyembati orang, menggibah orang, maka saat itu pahala puasa akan berkurang, bahkan bisa habis pahala puasa itu. Wan namimatu, yang ketiga adalah adu domba, adu asah. Bahasa kita kampung anjur atar. Nah, anjur atar termasuk juga adu domba, itu adalah mengurangi bahkan bisa menghabiskan pahala puasa dengan sebab lidah juga. Kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus, yaitu bersumpah dengan sumpah yang palsu. Nah, sumpah yang palsu itu menyebabkan juga mengurangi bahkan bisa menghabiskan daripada pahala puasa. Kemudian yang kelima adalah wan nadhar bisyahwat, memandang dengan mata. Jadi ada 4 macam penyebab daripada hilangnya pahala puasa dengan sebab lidah. Pertama berdusta, yang kedua adu asah, yang kedua menggibah, yang ketiga adu asah, kemudian yang keempat adalah yaitu gibah, berdusta, menggibah, adu asah, dan sumpah yang palsu. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah orang yang memelihara lidahnya. Nah, ketika dia melaksanakan ibadah puasa, dipelihara lidahnya. Walaupun artinya tidak di bulan puasa pun tetap kita berusaha untuk memelihara lidah. Artinya bukan hanya kita di bulan puasa saja yang memelihara lidah kita, memelihara muntung kita. Tapi apabila saja artinya kita tetap. Karena cuma kalau kita di bulan Ramadan itu kaitannya dengan masalah ibadah puasa. Artinya bisa menghabiskan pahala puasa tadi itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah yaitu wamut emil ji'an.
orang yang dirindukan surga atau orang yang akan masuk ke dalam surga yang merindukannya adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Nah, makanya salah satu di antara amalan pula ketika di bulan Ramadan itu bagus kita memberikan makan kepada orang lain, atau bahasa kita tuh membuka akan orang yang puasa. Nah, jadi bersedekah membuka akan orang nang puasa. Nah, ketika di bulan Ramadan mungkin ada kita punya rezeki, punya harta, kemudian kita sedekahkan harta kita kepada orang nang puasa. Baik itu artinya kita mengundang ke rumah kita, atau umpama karena kita tidak mampu untuk memberikan makanan yang banyak kepada orang lain, tentu mungkin kita menukarakan pembukaan. Nah, berupa roti, bingka, dan lain sebagainya, kita julung, kita berikan kepada orang yang berpuasa. Itu sudah termasuk daripada membuka orang puasa. Apalagi seandainya ada orang yang mampu, dia mengundang ke rumah, menyediakan makanan, minuman untuk berbuka puasa, baik jirannya, tetangganya, keluarganya, atau kadang-kadang bisa juga di mana-mana masjid, di mana langgar ada yang melaksanakan buka puasa bersama. Nah, masing-masing ada yang memberikan dana, memberikan bantuan berupa duit, bahkan makanan dan sebagainya untuk buka bersama di langgar atau di masjid tadi itu. Nah, jadi surga merindukan kepada orang-orang yang ketujuh membuka akan orang nang puasa, ketujuh kepada orang nang memberikan makan kepada orang nang kelaparan. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membuka akan orang-orang nang puasa, maka baginya pahala seperti orang nang puasa juga. Nah, jadi siapa yang membuka akan orang nang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa pula tadi itu. Nah, kemudian yang keempat, nang ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mendapatkan, orang yang dirindukan surga, yaitu adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi surga sudah menunggu, surga sudah rindu kepada 4 golongan ini. Surga yang rindu. Nah, siapa yang dirindukan? Pertama tadi adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang selalu memelihara lidahnya, muhafizul lisan. Yang ketiga, orang yang senang, orang yang ketujuh membuka akan orang yang puasa, atau ketujuh memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Kemudian yang keempat adalah yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, 4 golongan inilah orang-orang yang dirindukan surga. Nah, kita berharap kita semua mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang dirindukan surga. Apalagi ketika di bulan Ramadan ini, pertama kita puasa Ramadan, kemudian ditambah lagi dengan membaca Al-Quran, dan kita berusaha memelihara daripada puasa kita, yaitu memelihara lidah, memelihara mata, telinga, dan seluruh anggota kita daripada memperbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada harta yang diberikan Allah kepada kita. Ada harta yang rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kita salurkan, kita gunakan untuk membuka akan orang yang puasa. Nah, walaupun kita tidak mampu untuk mengundang ke rumah kita, tapi mungkin kita menyumbang sedikit untuk orang yang puasa, memberikan makanan kepada orang yang puasa, itu sudah termasuk daripada membukakan orang yang puasa. Nah, itu beberapa macam daripada yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh surga. Kemudian di antara amalan yang bagus lagi ketika kita berada di bulan Ramadan, di samping kita puasa Ramadan, kemudian kita salat tarawih, kemudian salat witir, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita lagi kisahnya tadi membuka akan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di samping itu pula kita bersama-sama yaitu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti i'tikaf di dalam masjid, seperti kita hadir di majelis ilmu. Karena insya Allah kalau kita hadir di majelis ilmu itu di bulan Ramadan, itu lebih lagi pahalanya daripada kita hadir yang di luar bulan Ramadan. Walaupun kebanyakan majelis-majelis ta'lim itu banyak yang libur, yang istirahat di bulan Ramadan, tapi pasti ada yang terus melaksanakannya. Jadi ketika di bulan Ramadan kita hadir di majelis itu luar biasa.
Jadi artinya walaupun bulan Ramadan itu biasanya banyak yang istirahat karena Ramadan, karena menjaga dan sebagainya, cuma masih ada majelis-majelis kita, itu majelis ilmu yang terus selalu ada. Nah, ketika kita hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan itu luar biasa. Kita hadir di majelis itu pada bulan Ramadan tadi itu. Itu diantaranya amaliyah-amaliyah yang kita lakukan. Kemudian ada bacaan-bacaan tertentu ketika kita berada di bulan Ramadan. Nah, yang disampaikan Nabi kita kan awwaluhu rahmatun. Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun. Kemudian pertengahannya adalah keampunan. Wa akhiru itqun minan nar, dan akhirnya adalah dimerdekakan daripada neraka. Nah, maka sesuai dengan hadis itu, maka kita dari awal Ramadan sampai 10 Ramadan itu biasanya bagus membaca doa minta rahmat. Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Karena sesuai dengan hadis Nabi, awal Ramadan itu adalah rahmat. Nah, kemudian pertengahannya adalah keampunan. Bagus kita membaca berdoa untuk minta ampun kepada Allah. Allahumma ghfirli dzunubi ya rabbal alamin. Setiap hari dari 11 sampai 20. Kemudian wa akhiru idkun minan nar. Yang ketiga, kata Nabi, akhirnya adalah dimerdekakan daripada neraka. Maka bagus kita membaca doa mulai 21 sampai 30. Itu adalah Allahumma atik minan nar wa adkhilnil jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya yang pertama daripada bulan Ramadan 1 sampai 10 kita perbanyak minta rahmat kepada Allah. Kemudian ketika hidup mulai 11 sampai 20 Ramadan, maka kita perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 21 sampai 30 Ramadan, maka kita memperbanyak supaya kita dimerdekakan daripada azab neraka dan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Itu doa yang bagus dibaca ketika bulan Ramadan. Nah, inilah mungkin diantaranya yang bisa kita sampaikan di antara amalan-amalan yang bagus ketika kita berada di bulan Ramadan. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Seandainya ada uraian ulun itu kesalahan dan kalian tidak sesuai, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Guru atas materi yang disampaikan tadi. Di sini ada satu pertanyaan nih Guru, boleh ya? Boleh. Salah satu amalan di bulan Ramadan kan itu tadi menjaga lidah, seperti gibah, dusta, atau kebohongan. Nah, bagaimana caranya nih Guru supaya kita bisa menjaga lidah? Karena kan sulit untuk menjaga lidah, apalagi kalau bertemu dengan orang-orang. Yang pertama, kita ketika di bulan Ramadan, kalau kada perlu janganlah kita bergaul. Kalau kada perlu, ya memang walaupun kita nih kada kau menghindari daripada kita bergaul. Cuma seandainya kita kada ada apa-apa, nah pertama kita jangan bergaul. Karena memang ya walaupun di rumah bisa aja gibah, bisa aja kada kemana-mana tapi ada di rumah laki bini anak, bisa aja ketika di rumah menyambat orang bisa dari itu. Cuma yang lebih lagi kita berusaha memandang bahwa ketika kita saat ini adalah kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah puasa, seandainya kita melakukan gibah, maka ini adalah penyebabnya hilang pahala puasa kita. Bahkan ujian Nabi kita kan kam min saimin la laisa min siyam illal ju' wal atasu. Berapa banyak daripada orang nang puasa dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan haus saja. Di antaranya tadi ketika puasa katujuh memandiri orang tadi itu. Jadi pertama kita memandang dahulu bahwa kita ingat ini adalah ana saimun, aku ini adalah orang nang puasa dan aku puasa hendak mendapatkan pahala. Nah, salah satu di antara yang bisa menyebabkan pahala itu hilang atau kada ada pahala dengan sebab menggibah tadi itu. Nah, di saat ini memandang di situ tadi. Jadi memandang bahwa ini akibat menggibah itu adalah menghilangkan daripada pahala puasa. Di antaranya itu. Jadi supaya kita bisa menahan diri kita daripada menggibah orang lain tadi itu. Memandang bahwa saat ini kita puasa, kemudian kita memandang bahwa akibat menggibah orang itu menyebabkan pahala puasa kita hilang. Sia-sia kita melaksanakan ibadah puasa, sia-sia kita kelapar dan haus selama seharian, seandainya balasan puasa itu tidak ada tadi itu diantaranya. Terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan saya tadi. Baiklah pemirsa HSS TV, demikian tadi kita telah mendengar dan menyimak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin
tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Kesimpulan dari materi yang disampaikan guru tadi, bahwa amalan di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih dan sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, menjaga lidah dari kata-kata yang tidak baik, memberi makan orang yang berpuasa, itikaf, dan juga memperbanyak doa di bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih guru. Oke. Baiklah pemirsa HSS-TV, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di edisi Tausiah Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Delina bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.